Baik pemirsa, kembali ke program Suaraku, masih bersama Bapak Kapolda Kaltara, Bapak Indrajit. Pak, pada tanggal 1 Juli kemarin kita baru memperingati Hari Bayangkara, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, mengambil tema pada tahun ini, Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Nah, semangat apa yang kemudian yang ingin diambil dari Polri pada Hari Bayangkara tahun ini? Jadi logikanya gini, kalau situasi aman, maka masyarakat sejahtera. Tidak mungkin situasi yang tidak aman masyarakat sejahtera. Bagaimana saya mau berusaha, saya bisnis, kalau situasi nggak aman. Jadi orientasi kita bagaimana menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, supaya masyarakat bisa produktif. Kalau nggak kondusif nggak bisa masyarakat produktif. Keluar rumah takut dirampok, keluar rumah takut rumahnya dicuri. Nah, situasi yang nggak kondusif akan berdampak kepada kesejahteraan. Makanya situasi harus kondusif benar. Maka itu hal yang harus ditanamkan kepada personel Polri dan masyarakat yang untuk. Jadi masalah menjaga Kamtipmas yang kondusif itu bukan hanya polisi ya. Seluruh masyarakat ikut menciptakan situasi yang kondusif, itu seluruh masyarakat ikut. Oke. Kemudian Pak, tahun ini tahapan pilkada mulai dilanjutkan. Nah, kemudian berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pilkada-pilkada tahun sebelumnya dengan pemilu di tahun lalu. Di tahapan pilkada tahun ini kita berhadapan dengan situasi di masih masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian juga banyak pakar politik yang mengatakan bahwa akan kemungkinan banyak pelanggaran pemilu yang kemungkinan terjadi di masa COVID-19, apalagi dengan tahapan pilkada. Nah, apa kemudian langkah Polri ke depan untuk mengamankan itu? Yang pertama, saya sampaikan kepada masyarakat Kaltara ya, kita harus bisa menjaga situasi pilkada ini bisa berjalan lancar, aman, dan tertib. Ya. Kedua, kita harus berpikir juga tentang epidemi COVID-19. Jadi kita harus disiplin masalah protokol kesehatan. Pengalaman saya jadi Kapolda Kaltara, kita menghadapi pemilu. Pemilu yang lebih berat, karena kita ada milih presiden, milih anggota DPR, DPD, mulai dari tingkat 1 sampai dengan itu lebih berat. Tapi alhamdulillah masa Kaltara ini banyak yang mendukung situasi aman di wilayah Kaltara. Ya, saya berharap dukungan yang selama ini pada saat pemilu tetap berlanjut kepada kita, sehingga Kaltara ini dinilai oleh Bawaslu sama KPU pusat teraman. Teraman pada tahun lalu. Tahun teraman ya. Nah, harapan saya untuk berikutnya sama saja. Pola-pola yang dilakukan oleh Polri atau Polda Kaltara khususnya, ya sama polanya seperti yang kita hadapi pada saat pemilu. Dan masyarakat ya saya mau juga sama lah. Ya katanya, saya udah berapa kali saya bilang, untuk jadi gubernur, untuk jadi bupati, itu tergantung dari atas. Kalau umpamanya mau habis berapapun, mau kampanye sampai, kalau Allah belum berkehendak, Tuhan belum berkehendak, nggak akan jadi. Makanya jangan siap kalah, siap menang tuh jangan di mulut, di hati. Karena belum dikehendaki. Saya jadi Kapolda, itu karena sudah kehendak. Iya, kun fayakun lah. Ya, jadi bupati, jadi gubernur ya gitu, jangan kecewa. Ya kalau saya belum, ternyata saya belum jadi gubernur. Oh mungkin Allah belum kehendak saya jadi gubernur. Jadi ikhlas saja terimanya. Oke, kita spesifikasi masalah Pak, terkait masalah SARA yang ada di Kalimantan Utara. Ini kadang juga masih menjadi bara api di dinamika kehidupan masyarakat. Karena disinggung sedikit maka akan menjadi api yang besar. Nah, strategi Polda Kaltara untuk menghadapi isu SARA di pilkada ini apa Pak? Kita sudah coba membentuk forecast kemarin itu, forum komisi antar suku. Kita juga mendekati, ada beberapa swadaya masyarakat LSM sudah membentuk. Ada di Formalin, kalau nggak salah dinunukan tuh, forum masyarakat adat antar etnis. Itu bagus lah dibentuk seperti itu. Jadi gini, keributan antara SARA masalah di komunikasi. Kalau komunikasinya bagus, insya Allah tidak akan terjadi. Jadi saya selalu mengimbau, kita jangan terlalu kebanggaan suku terlalu berlebihan. Kita boleh solid pada saat bicara satu suku. Tapi sudah bicara antar suku, kita sulit antar suku. Kita harus mementingkan NKRI. Kita harus pikir NKRI.
Oke. Ya. Termasuk kebinekaan Pak ya. Kemerdekaan kita utamakan. Oke. Kemudian terkait netralitas Polri pada untuk pengamanan Pilkada 2019 ramai digoreng terkait netralitas Polri pada saat pemilu 2019 dikatakan tidak netral, berpihak satu sama lain. Nah, di Pilkada nanti apa ada evaluasi untuk netralitas ini? Netralitas wajib Ya. hukumnya. Polri wajib untuk netral. Sudah ada kebijakan dari atas, tidak ada boleh. Nah, kita lihat ya, di Kaltara ini pada saat pemilu tidak ada suara Ya. kenetralan TNI Polri. Bahwa Polda Kaltara, ya termasuk dari Kodam ya, Warman, kan nggak ada masalah. Bahwa TNI Polri dijamin netral. Karena pengalaman pemilu kita netral. Ya. Oke. Jadi ditegaskan oleh Bapak Kapolda Kaltara bahwa khususnya Polri, institusi Polri. Polda Kaltara itu dipastikan netral untuk Pilkada serentak di 2020 ini, Pak. Nah, oke. Dengan Bapak yang bermasyarakat, sering turun ke masyarakat, masyarakat juga sudah akrab dengan nama Indrajit dari Polda Kaltara. Banyak yang kemudian memperhitungkan Bapak juga akan maju di kontestasi pemilihan gubernur 2020 ini. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Bapak merespon keinginan masyarakat untuk Jadi meminta Bapak? sampai saat ini saya masih fokus kerja sebagai Kapolda Kaltara. Nah. Saya masih fokus masalah kaitan dengan Kamtimas. Saya belum pernah menyatakan sampai saat ini ya, menyatakan bahwa saya akan siap untuk maju di kontestasi 2020, belum. Tapi untuk niat dari hati Pak, apakah ada sedikit niat untuk juga berpartisipasi dalam? Yang pasti niat saya sekarang menjadi Kapolda, Kapolda Kaltara, untuk fokus kepada Kamtimas. Jadi saya belum berpikir, belum ada niat ya untuk 2020 sampai saat ini. Oke, terakhir Pak. Masyarakat masih kebingungan di masa new normal, apalagi ditambah dengan tahapan pilkada nanti yang kemudian banyak tahapan yang kemudian harus disesuaikan dengan era new normal. Nah, harapan Bapak kepada masyarakat Kaltara untuk bersama-sama mewujudkan situasi Kamtibmas di Kaltara, Pak, mungkin bisa disampaikan. Jadi gini, Mas, berkaitan dengan masalah new normal. Kita pertama mengalami krisis kesehatan dengan epidemi COVID-19. Semua banyak wilayah se-Indonesia, bukan di Indonesia, dunia lah. Lockdown, tutup. Tapi dampaknya kepada apa? Krisis ekonomi kan? Betul. Nah, masuk krisis ekonomi. Sama beratnya. Epidemi berat, ekonomi berat. Makalah dibuatlah new normal. New normal itu sebenarnya merubah kebiasaan lah. Kebiasaan yang baru. Kalau dulu nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Dulu berjabatan tangan, sekarang nggak usah berjabatan tangan. Dulu sering kumpul-kumpul, sekarang jarang kumpul-kumpul. Itulah new normal. Ya. Prinsipnya, ini akan sukses, epidemi terkendali, ekonomi terkendali, kalau masyarakat disiplin atau masalah protokol kesehatan. Jadi intinya masyarakat harus disiplin masalah protokol kesehatan. Itu aja, cuci tangan. Oke, harapan ke depan Pak untuk masyarakat Kaltara untuk sebagai penutup talkshow kita pada hari ini. Jadi semua pemerintah, lembaga, apa saja, kementerian lembaga, pemerintah, Polri, TNI, keberadaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Untuk itu saya berharap apabila ada investor yang datang ke Kaltara ini, ya nggak usah dihambat lah. Karena itu dengan kesejahteraan masyarakat. Ya. Saya harapan itu saja, supaya masyarakat Kaltaranya akan lebih sejahtera. Oke, baik pemirsa, itu dia sesi kita bersama Pak Kapolda Kaltara. Terima kasih banyak Pak Indrajit atas waktunya. Satu perkataan dari Bapak Kapolda Kaltara yang selalu saya ingat ketika bertemu dengan beliau, bahwa kita sebagai masyarakat Kalimantan Utara tidak boleh menjadi penonton Pak ya di kampung halaman kita sendiri. Pemirsa, kita akan kembali di sesi selanjutnya bersama Suaraku.